Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tidak mentadaburi Al-Quran, itu hati kita bisa terkunci mati. Kenapa? Ya, karena kalau tidak hati pikiran kita, kalau tidak kita guyur setiap hari dengan nilai-nilai Al-Quran, pelajaran-pelajaran, tujuan-tujuan yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu secara otomatis akan diisi oleh pikiran-pikiran yang lain. Pikiran-pikiran sekuler, pikiran-pikiran liberal, pikiran-pikiran yang rusak, ya, pikiran tentang dunia dan lain sebagainya, itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Di situ akhirnya kemudian hati kita terkunci dan tidak bisa memahami Al-Quran. Nah, itu sebabnya Allah memerintahkan kita semua tanpa kecuali agar mentadaburi Al-Quran ini. Kemudian yang kedua tentang hakikat tadabbur. Tadabbur itu secara bahasa itu mencari sesuatu, ya memahami dan mengikuti makna di balik nas Al-Quran. Itu tadabbur. Tadabbur itu mengikuti di belakangnya. Ya, tentu setelah mengetahui ayat ini ternyata di balik teksnya itu ada makna ini. Itu namanya tadabbur, mencari apa sesuatu yang ada di balik teks. Kemudian tadabbur juga mengetahui tafsirnya, kemudian memfungsikan akal untuk memahami berbagai hakikat nas Al-Quran dan mendapatkan pemahaman baru. Tentu pemahaman baru yang berbasis Al-Quran. Karena itu hakikat tadabbur ini adalah memahami. Yang pertama memahami, sekali lagi supaya kita ngerti. Yang kedua menghayati hingga terpengaruh atau ta'assur, tadi berpengaruh itu. Jangan dilupakan ini esensi dari tadabbur itu supaya kita mendapatkan pengaruh Al-Quran. Supaya hati kita dipengaruhi oleh nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Dan juga kemudian khusyuk. Hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita tidak kita ajak untuk mentadaburi Al-Quran, nanti akan dipengaruhi, ditundukkan oleh pikiran-pikiran selain Al-Quran. Dan kemudian mendapatkan manfaatnya atau pelajarannya yang beragam. Nah, itu hakikat melakukan tadabbur itu sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagaimana arti dari tadabbur tadi itu adalah diantaranya yang tadi ayat-ayat Al-Quran itu berpengaruh dalam diri kita. Itu intinya dari tadabbur itu kemudian hati dan pikiran kita akan terpengaruhi oleh ayat-ayat ini. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taqsya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, ahsanul hadis, ya, firman-Nya, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Ya. Perhatikan kalimat ini, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, ini salah satu tujuan tadabbur. Tadabbur itu harus bisa membuat kita bergetar, takut, ya, karena memahami apa yang ada di dalam ayat itu. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka, ya, mendapatkan ketenangan. Ya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dengan kitab itu dzalika hudallah yahdi bihi may yasha wa may yudlilillah famalahu min had. Ya, di sini Allah mengingatkan di ujung ayat ini wa may yudlilillah, itu artinya kalau orang tidak memahami Al-Qur'an itu nanti akan disesatkan oleh setan-setan yang memang selalu mengisi pikiran dan hati manusia dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang negatif. Begitu juga di ayat-ayat yang lainnya, seperti disebutkan di surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini hati jadi bergetar, kemudian iman bertambah, kemudian tawakal juga makin meningkat, kemudian amal juga meningkat. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan ini semua berawal dari tadabbur, memahami makna-makna yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu sendiri.
Kemudian di ayat yang lain Allah mengingatkan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Al-Qur'an ini harus jadi mau'izah. Harus kita jadikan sebagai mau'izah, nasihat yang senantiasa menasihati diri kita setiap kali kita mungkin menghadapi satu masalah, kita galau menghadapi problematika, bingung menghadapi pilihan-pilihan ya, dan lain sebagainya. Nah, tanyalah kepada ayat Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu mau'izah. Bahkan wasyifaa'un lima fis sudur. Menjadi obat hati. Obat yang akan menenangkan kita ya, ketika kita menghadapi musibah, ketika kita menghadapi ujian. Wahudan, ketika kita bingung, kita bisa bertanya petunjuknya kepada Al-Quran. Warahmatun lil mu'minin, bahkan rahmat bagi orang-orang beriman. Begitu juga ayat-ayat yang lainnya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang paling lurus. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Dan menyampaikan kabar gembira, artinya memberikan optimisme. Kalau kita akrab dengan Al-Qur'an, insya Allah kita akan menjadi orang yang sangat optimis menghadapi berbagai tantangan, berbagai kehidupan yang dihadapkan oleh Allah pada kita. Itu semua adalah manfaat-manfaat yang harusnya kita dapatkan ketika kita mentadaburi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.